Mengingat siswa kelas 1 baru saja menyelesaikan ujian khusus kedua mereka, tidak mengherankan jika ujian khusus bagi siswa kelas 2 akan segera diumumkan. Sudah saatnya bagi mereka mempersiapkan diri untuk hal itu. Seolah menguji kesiapan mereka, kelas pagi ini dimulai dengan suasana yang berbeda. Setelah memastikan semua siswa telah hadir, Capesira Sensei mulai mengoperasikan tablet dan menghubungkannya ke monitor yang ada di depan. Sebelum membahas ujian khusus baru yang akan dimulai, Capesira Sensei meminta mereka untuk membahas tentang liburan musim panas. Setelah mengatakan itu, Capesira Sensei kembali mengoperasikan tablet di tangannya. Tidak lama kemudian, layar monitor menampilkan sebuah gambar. Gambar pertama yang ditampilkan adalah sebuah kapal pesiar mewah, dan gambar di monitor beralih ke bagian luar dan bagian dalam kapal. Untuk sesaat, para siswa saling memandang satu sama lain dan hampir mengekspresikan kegembiraan mereka. Namun, kombinasi antara kapal pesiar dan liburan membuka kembali ingatan mereka akan ujian khusus tahun lalu. Karena pihak sekolah tidak akan membiarkan siswanya bersantai begitu saja. Para siswa yang tadinya merasa curiga mulai sedikit tenang ketika Capesira Sensei mengumumkan jadwal liburan musim panas yang akan dilaksanakan selama 8 hari 7 malam dari tanggal 4 sampai 11 Agustus. Mereka bebas menikmati liburan musim panas di kapal pesiar dan pihak sekolah tidak akan memberikan ujian khusus apapun selama mereka berada di atas kapal. Dengan kata lain, mereka dijanjikan liburan 1 minggu penuh. Tapi ketenangan mereka segera menghilang begitu Capesira Sensei berkata bahwa mereka harus menyelesaikan ujian khusus berikutnya untuk bisa menikmati liburan pelayaran ini. Di sini Capesira Sensei seolah-olah mempermainkan perasaan mereka dengan mengangkat dan kemudian menjatuhkan tingkat kegembiraan mereka begitu saja. Namun kali ini para siswa sudah mengubah pola pikir mereka dan bersiap untuk menerima pertempuran yang akan datang. Sebenarnya tujuan Capesira Sensei lebih dulu membahas topik liburan bukan karena ingin bersikap kejam, tapi Capesira Sensei ingin mereka membuktikan bahwa kelas D yang sekarang berbeda dengan tahun lalu, meski saat ini mereka masih berada di kelas D. Setelah melalui berbagai ujian yang sulit, mereka sudah belajar untuk memperkuat diri. Horikita kemudian mengajukan sebuah pertanyaan kepada Capesira Sensei, kapan ujian khusus ini dimulai? Biasanya ujian khusus akan dimulai pada hari yang bersamaan dengan hari pengumuman atau keesokan harinya. Tapi kali ini pengumumannya terbilang sangat awal dari biasanya. Ujian khusus berikutnya akan diadakan saat musim panas nanti setelah semester pertama berakhir. Ini berarti mereka memiliki waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri, dan mereka akan berpartisipasi dan bersaing dalam ujian khusus seperti tahun lalu, yaitu ujian khusus bertahan hidup di pulau tak berpenghuni. Tapi ujian tahun ini sangat berbeda dan lebih sulit dari tahun lalu. Selain itu, poin kelas dan poin pribadi yang akan mereka peroleh juga lebih banyak. Para siswa bertanya-tanya apa perbedaan ujian kali ini dibanding sebelumnya. Pertama-tama, Capesira Sensei menjelaskan jadwal terkait ujian berikutnya. Kalian bisa melihat jadwalnya di sini. 19 Juli, semua siswa berkumpul di lapangan sekolah dan menuju pelabuhan. Pada 20 Juli, ujian khusus dimulai dan rincian penjelasan akan diberikan. Pada 3 Agustus, ujian berakhir dan peringkat akan diumumkan beserta pembagian hadiah. Poin pribadi untuk bulan Agustus akan diberikan setelah ujian khusus di pulau tak berpenghuni selesai. Pada 4 Agustus, para siswa liburan 1 minggu penuh di atas kapal pesiar. Dan tanggal 11 Agustus, para siswa kembali ke sekolah. Ujian khusus akan dimulai 3 hari setelah upacara penutupan semester pertama. Selain itu, periode ujian khusus kali ini 2 kali lebih lama dari sebelumnya, yaitu 2 minggu. Seorang siswa bernama Nishimura mengeluh tentang liburan musim panas mereka yang menjadi lebih singkat. Jika dilihat dari jadwal yang ditampilkan, mereka hanya akan mendapat waktu liburan sekitar 24 hari yang biasanya sekitar 40 hari.
itu sudah termasuk liburan di atas kapal pesiar. Dan semua itu sudah menjadi keputusan akhir sekolah. Sebagai kompensasinya, mereka bisa menikmati pelayaran di atas kapal pesiar selama 1 minggu penuh yang seharusnya lebih bernilai dari waktu 2 minggu yang hilang. Kemudian Capesira Sensei mulai menjelaskan topik utamanya, yaitu perbedaan ujian tahun lalu dengan ujian kali ini. Perbedaannya terletak pada skala ujian. Dari segi waktu, ujian khusus kali ini berlangsung lebih lama, dan luas pulau tabel penghuni yang digunakan lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, mereka tidak hanya bersaing dengan siswa di angkatan yang sama, tapi juga dengan siswa di angkatan yang berbeda. Dan tentu saja jumlah orang yang akan mereka hadapi lebih banyak daripada ujian sebelumnya. Dengan kata lain, ujian khusus ini dilakukan pada skala yang lebih besar dari sebelumnya dalam berbagai aspek. Di sini Hirata bertanya, jika ujian khusus ini melibatkan siswa di semua angkatan, bukankah ini akan sangat merugikan untuk siswa kelas 1? Dan berdasarkan perbedaan usia, fisik, dan pengalaman, jelas saja ujian ini sangat menguntungkan untuk siswa kelas 3. Capesira Sensei memahami maksud dari Hirata. Sejak awal di sekolah ini tidak ada ujian yang 100% adil. Meskipun ada beberapa kesenjangan di antara semua angkatan, tapi pada dasarnya semua siswa akan bertarung di panggung yang sama. Oleh karena itu, untuk mengisi kesenjangan yang ada, siswa kelas 1 akan menerima hadiah yang lebih banyak dan hukuman mereka akan diringankan. Jadi semakin tinggi kelasmu, semakin kecil hadiah yang akan mereka dapatkan, dan semakin berat hukuman yang akan mereka terima. Sistem ini hampir sama seperti ujian khusus berpasangan di bulan April lalu. Capesira Sensei lalu menjelaskan secara garis besar bagian dari aturan ujian bertahan hidup di pulau tak berpenghuni. Para siswa saling memandang satu sama lain setelah mendengar kata bagian. Dengan kata lain, tidak semua aturan akan diumumkan pada hari ini. Gambar di layar monitor pun berganti. Hal yang pertama yang tertangkap mata mereka adalah kata kelompok. Dalam ujian khusus kali ini, Capesira Sensei menganjurkan mereka untuk membentuk kelompok besar dengan beranggotakan 6 orang. Dan hal yang perlu mereka ingat adalah mereka dapat membentuk kelompok besar dengan siswa seangkatan mereka, terlepas dari kelas manapun. Tapi untuk membuat kelompok besar, mereka harus membentuk kelompok kecil terlebih dahulu. Dimulai dari hari ini sampai hari Jumat tanggal 16 Juli, yaitu sekitar 2 minggu. Terdapat beberapa aturan yang berlaku untuk membentuk kelompok kecil. Untuk siswa kelas 1 dapat membentuk kelompok kecil maksimal 4 orang. Siswa kelas 2 dan siswa kelas 3 maksimal 3 orang. Dan ketika membentuk kelompok campuran, proporsi siswa perempuan harus lebih banyak daripada siswa laki-laki. Pada layar monitor menampilkan 7 kombinasi untuk kelompok kecil. Kalian bisa lihat kombinasinya di sini. Jadi kelompok kecil bisa saja terdiri dari 1 orang, yaitu laki-laki atau perempuan yang disebut solo player. Bisa juga 2 laki-laki atau 2 perempuan. Atau bisa juga semua anggota kelompok hanya terdiri dari 3 laki-laki atau 3 perempuan. Dan jika ingin membentuk kelompok campuran, maka harus terdiri dari 1 laki-laki dan 2 perempuan. Sebaliknya, jika ada kelompok kecil dengan kombinasi 2 laki-laki dan 1 perempuan, atau dengan kombinasi 1 laki-laki dan 1 perempuan, maka itu tidak diperbolehkan. Beberapa siswa mungkin berpikir akan lebih mudah bergerak solo. Tapi Capesira Sensei menyarankan untuk tidak memilih bertarung secara solo, kecuali mereka tidak punya pilihan lagi, atau mereka percaya diri dapat menangani ujian ini dengan mudah tanpa membentuk kelompok. Terlepas dari keuntungan memiliki banyak orang, kelompok yang memiliki banyak anggota akan diberikan hak istimewa. Capesira Sensei juga mengingatkan begitu kelompok mereka telah dikonfirmasi, maka mereka tidak bisa pindah ke kelompok lain apapun alasannya. Dan setelah ujian khusus dimulai, kelompok-kelompok kecil yang sudah terbentuk akan bergabung menjadi kelompok besar. Mereka dapat menggabungkan 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang tiap kelompok, atau 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang, atau bahkan 6 kelompok solo player.
Tapi ada syarat agar sebuah kelompok besar disetujui. Kelompok besar yang terdiri dari 4 orang harus memiliki proporsi siswa perempuan setidaknya 50%, yang berarti terdiri dari 1 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Meskipun Capesira Sensei sudah menjelaskan perihal ujian khusus kali ini, tapi mereka belum terlalu mengerti tentang ujian dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan nantinya. Walaupun Capesira Sensei belum bisa memberitahu mereka tentang isi ujian khusus berikutnya, tapi Capesira Sensei akan memberikan sedikit bocoran kalau dalam ujian kali ini para siswa dituntut untuk mengeluarkan semua kemampuan mereka. Selain kemampuan fisik, mental, dan berkomunikasi, kemampuan akademik juga sangat dibutuhkan dalam ujian khusus di pulau tak berpenghuni. Misalnya jika ada peraturan di mana mereka tidak akan mendapatkan makanan, kecuali mereka bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Jadi akan lebih menguntungkan bagi kelompok yang anggotanya memiliki 4 kemampuan tersebut. Capesira Sensei juga menjelaskan jika ada salah satu anggota dalam kelompok yang sakit atau mengalami kecelakaan yang membuatnya tidak bisa melanjutkan ujian, maka siswa tersebut akan didiskualifikasi. Tapi seandainya kelompok itu berhasil bertahan sampai akhir atau menempati peringkat pertama, siswa yang sudah didiskualifikasi akan dianggap sebagai pemenang. Itu berarti meskipun ada anggota yang keluar, tidak akan jadi masalah selama masih ada anggota kelompok yang bertahan sampai akhir. Intinya semakin sedikit anggota kelompok, semakin besar kerugian yang akan ditanggung. Selanjutnya, Capesira Sensei menjelaskan hadiah yang akan mereka dapatkan jika berhasil melewati ujian khusus ini. Hadiah yang didapatkan jika menempati peringkat pertama berupa 300 poin kelas, 1 juta poin pribadi, dan 1 poin pelindungan. Untuk peringkat kedua akan mendapatkan 200 poin kelas dan 500.000 poin pribadi. Sedangkan peringkat ketiga akan mendapatkan 100 poin kelas dan 250.000 poin pribadi. Dan kelompok yang berhasil masuk dalam 50% teratas akan mendapatkan 50.000 poin pribadi. Kelompok yang berhasil masuk dalam 70% teratas mendapatkan 10.000 poin pribadi. Dan poin kelas yang didapatkan oleh 3 kelompok teratas akan dibayarkan oleh 3 kelompok yang menduduki posisi terbawah. Misalnya peringkat pertama dimenangkan oleh kelompok kelas 2, sementara peringkat terakhir ditempati oleh kelompok kelas 1, maka poin kelas akan dikumpulkan dari setiap anggota di kelompok kelas 1 tersebut. Peringkat kedua menerima poin kelas dari kelompok yang berada di peringkat kedua terbawah. Begitu pula untuk peringkat ketiga. Selain itu, poin kelas yang didapat akan dibagi sama rata sesuai dengan jumlah kelas yang berada dalam kelompok, bukan berdasarkan jumlah anggota. Misalnya jika kelompok yang terbentuk dari kelas D berhasil menempati peringkat pertama, maka semua hadiah untuk peringkat pertama akan diberikan kepada kelas D. Sebaliknya jika kelompok yang terbentuk dari 4 kelas berbeda berhasil menempati peringkat pertama, hadiahnya akan dibagi sama rata untuk 4 kelas. Seandainya kedua kelompok yang berada di peringkat atas dan peringkat bawah berasal dari angkatan yang sama, maka kelompok yang menempati peringkat terakhir akan kehilangan 100 poin kelas. Peringkat kedua terakhir akan kehilangan 66 poin kelas, dan peringkat ketiga terakhir akan kehilangan 33 poin kelas. Lalu semua poin itu akan diberikan kepada 3 kelompok teratas. Dan bila semua anggota kelompok di peringkat pertama berasal dari kelas yang sama, maka kelas mereka akan menerima 300 poin kelas. Tapi jika ada siswa dari kelas mereka yang menempati peringkat terakhir, 100 poin kelas akan dikurangi, dan kelas tersebut hanya akan menerima 200 poin kelas. Jika kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 kelas menempati peringkat pertama, poin kelas yang akan diterima oleh masing-masing kelas adalah 75 poin. Seandainya ada kelas yang tidak punya cukup poin untuk membayar, maka sekolah akan menanggung sisanya. Dan tentu saja mereka akan menerima hukuman. Semua anggota kelompok yang berada di peringkat 5 terbawah akan dikeluarkan dari sekolah.
Ini berarti dalam ujian khusus kali ini akan ada 30 orang yang dikeluarkan dari sekolah. Tapi mereka bisa menghindari hukuman itu jika membayar 6 juta poin pribadi. Untuk kelompok yang memiliki 6 anggota, setiap anggota hanya perlu membayar 1 juta poin pribadi. Meskipun begitu, ketika ujian dimulai, mereka tidak diperbolehkan meminjam poin pribadi dari siswa lain. Jadi sangat penting bagi mereka untuk menyediakan banyak poin pribadi. Sebenarnya mereka tidak perlu khawatir dengan resiko dropout selama mereka memiliki poin yang cukup. Berikut ini ringkasan informasi yang telah disampaikan Capesira Sensei sejauh ini. Capesira Sensei kemudian menjelaskan pada ujian khusus di Pulau Tabar Penghuni, terdapat 8 jenis kartu yang akan berpengaruh pada ujian, dan setiap siswa akan menerima salah satu dari kartu itu secara acak. Ada 2 jenis kartu yang berlaku, kartu dasar dan kartu spesial. Kalian bisa melihat penjelasan mengenai ke-8 kartu tersebut di sini. Kartu dasar terbagi menjadi 5 kategori. Pertama, Head Start. Pada saat ujian dimulai, jumlah poin yang dimiliki siswa akan dikalikan 1,5. Kedua, bonus. Hadiah poin pribadi untuk pemilik kartu akan digandakan. Ketiga, Half Off. Pemilik kartu hanya perlu membayar setengah dari poin pribadi saat menerima penalti. Kartu ini hanya berlaku bagi pemiliknya, tidak untuk kelompok. Keempat, Stowaway. Kartu yang berguna untuk menunjuk satu kelompok. Siswa yang memiliki kartu ini akan menerima setengah dari poin pribadi yang dimenangkan oleh kelompok yang ditunjuk. Namun jika pemilik kartu ini bergabung dengan kelompok yang ditunjuk, efek kartu ini tidak akan aktif. Kelima, Insurance. Pihak sekolah akan memberikan waktu istirahat selama 1 hari jika pemilik kartu jatuh sakit saat ujian berlangsung, dan tidak berlaku untuk siswa yang didiskualifikasi karena berbuat curang. Selanjutnya, kartu spesial. Kartu spesial sendiri terdiri dari 3 kategori. Pertama, More People. Pemilik kartu bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 7 orang, dan syarat mengenai rasio antara laki-laki dan perempuan dalam kelompok tidak akan berlaku. Kedua, Narrify. Jika pemilik kartu terancam dikeluarkan, maka poin pribadi yang harus dibayarkan akan dikurangi hingga 0. Dan hanya bisa digunakan oleh siswa yang memiliki kartu tersebut. Ketiga, Trial. Pemilik kartu berhak mendapatkan poin kelas 1,5 kali lebih banyak dalam ujian ini. Namun jika gagal menduduki posisi 30 teratas, maka kelompok yang anggotanya memiliki kartu ini akan menerima hukuman. Bonus poin kelas itu akan diberikan oleh pihak sekolah. Dari 8 kartu tersebut, ada kartu yang khusus untuk melindungi diri sendiri seperti Narrify atau Hold Off, dan ada pula kartu yang khusus untuk memberikan keuntungan selama ujian berlangsung, seperti More People atau Head Start. Kartu-kartu itu akan dibagikan besok pagi. Mereka bisa melihat kartu yang dimiliki masing-masing siswa dalam OAA. Kartu yang mereka dapatkan bisa ditukarkan atau diperjualbelikan, tapi kartu tidak bisa ditukarkan dengan teman sekelas, melainkan hanya dengan siswa di angkatan yang sama, dan pertukaran kartu hanya bisa dilakukan 1 kali. Dan jika mereka mempunyai kartu yang sama, efek atau fungsinya tidak akan digandakan, tidak peduli seberapa banyak kartu yang dimiliki. Setiap angkatan hanya akan menerima 3 kartu spesial, dan kemungkinan hanya 1 kelas yang memegang 3 kartu spesial tersebut. Sebelum pelajaran berakhir, Capesira Sensei sedikit memberikan nasihat kepada mereka untuk memikirkan baik-baik strategi yang akan mereka gunakan nantinya. Selepas kepergian Capesira Sensei, para siswa mulai berkumpul, tapi Koenji malah pergi begitu saja. Ayano Koji merasa ada yang aneh dengan perilaku Koenji hari ini, dan memutuskan untuk mengikutinya. Ayano Koji bisa mendengar suara Capesira Sensei dan Koenji dari sudut koridor. Di sini Koenji bertanya pada Capesira Sensei, apa yang akan terjadi jika siswa yang melakukan ujian secara solo mendadak jatuh sakit saat ujian sedang berlangsung.
Tampaknya Koenji masih berencana untuk mundur sama seperti tahun lalu, di mana Koenji mengundurkan diri di tengah-tengah ujian karena alasan sakit. Tapi hal itu tidak akan berhasil tahun ini. Jika Koenji benar-benar melakukannya, maka Koenji harus membayar 6 juta poin pribadi agar tidak dikeluarkan. Tampaknya Koenji puas dengan jawaban Chapeshira Sensei dan meminta Chapeshira Sensei untuk pergi. Ayano Koji memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi ternyata Koenji menyadari keberadaan Ayano Koji yang bersembunyi di balik tembok. Padahal Ayano Koji sudah menghilangkan suara langkah kakinya. Ayano Koji berpikir Koenji memiliki insting layaknya binatang buas. Ayano Koji pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Koenji sama sekali tidak terkejut dengan keberadaan Ayano Koji. Ayano Koji beralasan jika Horikita memintanya untuk mengawasi Koenji. Koenji tidak dapat mempercayai kata-kata Ayano Koji karena Koenji tahu Ayano Koji adalah seseorang yang pintar dalam menyimpan rahasia. Di sini Ayano Koji bertanya apa yang akan dilakukan Koenji di ujian khusus kali ini. Koenji malah meminta Ayano Koji untuk memasukkannya di dalam kelompok Ayano Koji. Tentunya Ayano Koji menolaknya, karena Ayano Koji tidak berniat untuk menerima seseorang yang akan mengundurkan dirinya tepat setelah ujian dimulai. Setelah mengatakan itu, Koenji kembali ke kelas.